Jumpa lagi di channel Petani Tulen. Nah, alhamdulillah selamat siang menjelang sore para subscriber semua. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya menurunkan tingkat kematian waktu pas penanaman musim kemarau, gitulah intinya seperti itu. Dan juga bagaimana trik-trik, tips dan triknya supaya tanaman cabai kita ke depannya bisa tumbuh maksimal dan berbuah lebat lah, intinya seperti itu. Kita juga akan bahas bersama sekarang. Nah, makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis supaya bisa memahami. Nah, bagi yang belum subscribe dulu, karena kita akan bahas selanjutnya bagaimana caranya supaya mendapatkan tanaman cabai kita tumbuh subur, berbuah lebat, dan produktivitasnya terus-menerus gitulah, panjang umurnya. Untuk mencapai hal tersebut berarti dibutuhkan diantaranya yaitu kualitas benih. Benih harus berkualitas, mau tidak mau itu tidak boleh ditawar. Maksudnya benih berkualitas gimana? Apakah subur ataupun montok ataupun genja seperti itu? Bukan. Benih berkualitas itu adalah benih yang sehat, kawan. Nah, ini khusus untuk yang bagi pemula, saya sekedar sharing, berbagi. Mungkin ada kawan-kawan kawan-kawan semua yang berminat mau berencana mau menanam cabai, ya bisalah bisa ditiru pengalaman yang saya dapatkan selama berbudidaya cabai. Bisa dijadikan referensi ataupun rujukan untuk membuat keputusan nantinya, supaya jangan sampai modal yang kawan-kawan sudah kantongi ataupun sudah kumpulkan, misalkan dari mengumpulkan ataupun dari manalah modalnya, jangan sampai modal kawan-kawan semua raib gitu, lenyap begitu saja karena misalkan Anda terjun di bidang yang sama sekali Anda belum pahami gitu. Nah, maka dari itu saya ingin membagi sedikit tips dan trik, tentunya bagaimana caranya supaya usaha pertanian dalam hal ini khususnya untuk menanam cabai kita bisa berkelanjutan ataupun berkesinambungan, ya, seperti itulah. Nah, marilah kita lihat bersama. Di belakang saya ini saya sedang mempersiapkan benih yang 1 minggu lagi sebelum tanam. Ini buat yang belum tahu sama sekali hal tentang percabaian, perlu kawan ketahui bahwa kalau misalkan ada perbedaan perbedaan yang menurut saya signifikan sekali antara waktu penanaman musim kemarau dan juga musim penghujan gitu. Ini musim kemarau berarti bisa dikatakan off season lah, di luar musim lah, seperti itu. Nah, itu bisa dibedakan dengan, ya pasti beda lah, musim kemarau hujannya tidak ada. Kalau musim penghujan berarti hujan banyak, berarti teknik budidaya ataupun pengolahan tanah dan formulasi pupuk dan sebagainya berarti beda, ada perbedaan di sini. Nah, untuk pupuk dasaran saya sarankan, ini sebentar ini saya bahas supaya lebih mengerti lah. Untuk pupuk dasaran saya sarankan untuk kawan-kawan yang ingin menanam cabai khususnya di musim kemarau, untuk pupuk dasaran saya sarankan memakai agak diperbanyaknya kalium, kawan, supaya itu kalium bisa bisa meningkatkan ketahanan yang ada hubungannya dengan air lah, proses respirasi tanaman, sehingga menjadi lancar lah, karena ada sinergi antara kalium dan kalsium, kawan. Nah, seperti itulah. Mungkin pembahasannya seputar pupuk kita akan bahas di video yang lain. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan benih untuk penanaman cabai di musim kemarau. Ini kurang lebih rencananya saya mau tanam di sebelum Agustus lah rencananya. Ini usia benih kurang lebih 21, kalau nggak salah 21 hari setelah semai. Nah, ini benih umurnya 21 hari setelah semai. Nah, saya pindahkan, dan inilah hal paling penting yang harus dipahami manakala kita mau bercocok tanam ataupun menanam cabai di musim kemarau. Nah,
supaya menurunkan mortalitas ataupun tingkat kematian lah, seperti itu sederhananya bisa disebut seperti itu. Menurunkan tingkat kematian yang tinggi biasanya terjadi di waktu manakala penanaman musim kemarau. Nah, dengan cara mensiasatinya seperti ini. Melakukan penyemaian dengan menggunakan koker ataupun media semainya harus bagus, kawan. Nah, alternatif yang kedua adalah dengan ini, kawan. Nah, seperti ini. Menggunakan bak semai ataupun tri-seed bisa disebut seperti itu, ataupun potray lah, sama saja. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan potray seperti ini. Nah, ini saya jamin, nah, alat ini ukurannya kurang lebih jumlah yang 72 batang lah, 72 lubang. Nah, ini untuk sekedar saran, kalau kawan berminat menanam cabai ataupun berbudidaya cabai, ada hasrat lah. Ini belum disiram, kawan, makanya ada yang lain. Saya akan sortir dulu. Makanya ini saya bagikan sebenarnya dalam rangka mensortir ataupun melakukan sortasi bibit untuk rencana penanaman satu lagi, H-7 lah, bisa disebut seperti itu. Untuk kawan-kawan yang berminat mau berbudidaya cabai, saya sarankan menggunakan pot tray. Kalau misalkan ingin lebih irit lagi, ini saya sudah terlanjur, saya juga mau ganti karena ini sudah lama sekali. Ini pot tray ini bisa mampu bertahan sekitar, ini sudah 4 tahun, kawan. Saya sudah 4 tahun saya gunakan ini terus-terusan, makanya ini sudah ada yang sobek-sobek seperti ini tuh. Nah, ini kuat. Berarti ini murah sebenarnya. Dengan ini murah, dan juga bagus. Saya sarankan kawan-kawan menggunakan yang jumlahnya sekitaran 90 lubang atau 120 lah paling banyak. Nah, bisa dilihat seperti ini contohnya. Ini menurut saya benih yang sudah layak ditanam. Dari ketinggian, dari jumlah daun, dari titik tumbuh pucuk, ini bukan bibit yang tipe bibit yang mudah terkulai gitu oleh sengatan panas matahari. Benih ini sebenarnya ditanam sekarang juga sudah layak, tapi berhubung belum selesai lagi melakukan sortasi seperti ini gunanya untuk benih cabai kita ataupun bibit cabai kita langsung beradaptasi di lahan yang baru gitu. Ini perlakuan pada benih yang saya lakukan sebelum rilis di lapangan gitu. Untuk mendapatkan hasil daripada buah cabai maksimal, pertumbuhan cabai subur dan berbuah lebat, dan terus panjang umur, produktivitasnya tinggi, berarti ada beberapa poin yang kita pelajari di sore hari ini, yaitu diantaranya pemilihan benih ataupun bibit. Pemilihan bibit harus menggunakan bibit yang sehat. Terus yang kedua, pisahkan antara bibit yang sehat dan yang tidak sehat. Sudah jelas lah, yang tidak sehat berarti tidak harus ditanam gitu. Yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya menanam cabai di musim kemarau ini tingkat mortalitasnya kurang, tingkat kematiannya bahkan nol, yaitu dengan menggunakan potray seperti ini. Dengan menggunakan potray seperti ini ataupun bak semai seperti ini saya kira sudah alternatif dan juga sudah jalan keluar, solusi terbaik untuk budidaya cabai di musim kemarau seperti ini. Dan juga dalam hal perawatan tidak kalah pentingnya, yaitu dalam hal perawatan tanaman cabai di musim kemarau memang agak sedikit berbeda. Kita lebih intensifkan di segi pengairan, kawan, dan juga tadi sudah saya ulas di awal, yaitu formulasi ataupun takaran pupuk yang ideal menurut saya untuk digunakan di musim kemarau, pupuk dasaran tentunya.
menggunakan pupuk KCL yang agak lumayan tinggi lah misalkan. Tapi kalau untuk pupuk dasaran saya sarankan kawan jangan tinggi KCL di awal, karena pupuk KCL itu kan dari sifatnya mudah nguap seperti itu. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak. Pengaplikasiannya melalui pengocoran kawan. Nah, pengocoran menurut saya lebih baik itu pengaplikasian pupuk KCL itu ataupun kalium, lebih terbaiknya yaitu melalui perlakuan pengocoran ataupun pupuk susulan. Kalau misalkan TSP ini sekedar ulasan. Kalau misalkan pupuk fosfat, lebih baiknya saya sarankan untuk diaplikasikan bahkan total full di pupuk dasar gitu, seperti itu. Mudah-mudahan kawan bisa memahami lah apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan juga mudah-mudahan para subscriber semua bisa puas dengan celotehan saya, dengan apa yang saya utarakan di video ini. Mudah-mudahan seperti itu, dan juga ada manfaat tentunya. Itu tujuan utama saya membagikan ataupun membuat channel Petani Tulen ini, supaya dunia pertanian Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk bisa terus mengembangkan channel ini supaya dunia pertanian Indonesia bisa lebih maju lagi ke depannya. Ya, cukup, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.